Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita kembali lagi ya kepada studi kasus kita. Bayangkan kamu lagi di Indonesia, melihat suatu benda asing mungkin ya UFO atau apa atau bintang di suatu posisi, terus pengen memberitahu teman di negara lain untuk melihat bintang itu atau melihat benda langit tadi. Bagaimana memberitahunya? Koordinat apa yang kita gunakan? Pasti jawabannya RA deklinasi gitu. Tapi sebelum RA deklinasi, kita kan taunya azimut altitude ya. Gimana ya azimut altitude tadi kita bisa memberitahu kepada teman kita gitu ya. Kepada RA deklinasi bisa diberitahu kepada teman kita. Berarti kita pertama harus mengubah azimut altitude ke HA deklinasi. Ya, bagaimana cara mengubahnya? Sedikit intermezzo ya. Jadi kan kita tadi harus nyari tahu azimut altitude dulu kan sebelum diubah. Dan juga sebenarnya kita perlu mencari tahu berapa ketinggian polaris dari tempat kita. Nah, cara mengukur sudut di langit itu ini namanya instrumennya, namanya sextant. Jadi arahkan sextant ini kepada dua benda yang akan kita ukur jarak sudutnya. Jadi sudutnya nanti bisa kebaca ini nanti berapa ya jarak sudut antara dua benda. Katakanlah kita mau mengukur dari polaris ke horizon gitu ya. Jadi nanti dapat ketinggian polaris berapa. Terus azimut berarti tinggal arahin dari utara ke proyeksi bintang, itu azimut. Terus altitude dari horizon arahkan ke bintang berapa sudutnya kayak gitu kan. Ini berbagai macam sextant ya. Jadi ini alat praktikal untuk digunakan mengukur sudut di langit. Nah, sekarang kalau kita udah tahu azimut altitude dan juga lintang pengamat ya dengan sextant tadi, kita mau ubah ke koordinat ekuatorial yang HA deklinasi ya. Nah, kita label-labelin dulu ya. Ini adalah apa? Bintang kan dari utara ke ini kan KLU. Ini zenit ya. Ini ekuator langit nih yang oranye ini. Ini besarnya adalah lintang. Kita dapat dari pengukuran sextant tadi ya. Terus dari ya kita ambil depannya ini aja deh. Dari sini ke sini adalah deklinasi bintang. Sisanya di sini kecil adalah 90 kurang deklinasi bintang. Begitupun ini ya, KLU zenit ini berarti 90 kurang bintang. Oke. Nah, terus yang di sini ini dari horizon ke bintang, ini adalah altitude. Berarti yang sini adalah 90 kurang altitude kan gitu. Oke. Nah, ini karena ini ke arah timur ya. Ini kan ke arah timur karena utara di arah sana. Maka ini adalah sudut azimut. AZ. Oke. Sudut yang ini, nah ini yang harus agak hati-hati. Karena ini ke arah timur, maka sudut ini adalah min HA. Karena HA itu positif ke barat. Ya. Kita keluarkan segitiga bola ini ya. Kebayang nggak? Nah, garis-garisnya ya. Jadi, saya tebelin pakai warna biru aja. 1, busurnya ya. 2, 3. Ingat segitiga bola semuanya harus busur lingkaran besar. Ini semuanya busur lingkaran besar. Kita keluarin dapat gambar yang di kanan itu. Dengan sudut-sudutnya seperti yang sudah kita tuliskan tadi ya. Kita bisa juga tulis ulang ya. AZ di sini. Di sini sudutnya berapa? Min HA tadi ya. Ya segitiga langitnya tuh KLU Z. Terus di sini bintangnya star ya atau S di bintang. Ini tadi 90 kurang bintang. Ya, ini 90 kurang deklinasi. Ini 90 kurang altitude. Yang udah kita tahu apa? Altitude, azimut, sama lintang. Kita dapat pakai sextant tadi. Kita mau cari tahu HA sama deklinasinya. Ya, kalau lupa ya dilihat lagi ya rumus segitiga bolanya ya. Cos 90 min bintang ya cos 90 min deklinasi sama dengan ya karena kita ini tiga ini diketahui, kita pertama nyari ini dulu karena kalau nyari ini tiga ini kan udah diketahui bisa berarti cos 90 min deklinasi sama dengan cos 90 min theta cos 90 min alt tambah sin cos.
Karena 90 min ini sama dengan sin, berarti kita bentuk aja pakai bentuk sinnya. Sin delta sama dengan sin theta, sin altitude, tambah cos theta, cos altitude, cos AZ. Nah, dengan ini berarti kita sekarang udah dapat satu besaran. Ya, kita dapat deltanya. Kenapa? Karena theta tadi udah diketahui pakai sextan. Altitude sama azimut juga diketahui pakai sextan. Nah, sekarang kita tinggal berarti nyari HA ya. Pakai segitiga bola yang kedua, yang ini. Rumus cos aja. Rumus cos lebih aman dari rumus sin, karena kalau misalnya dapat sin theta sama dengan setengah, tetanya itu bisa antara 30 atau 150. Kalau di segitiga bola, itu harus kita gambar. Kalau rumus cos relatif jauh lebih aman, karena persamaannya baru ketika 360 min gitu. Cos 30 sama dengan cos 330 gitu. Nah itu hampir nggak ada masalah lah kalau berkebalikan gitu. Kalau sin bermasalah tumpul lancip tadi, kita harus gambar biar tahu sudut ini nih lancip apa tumpul, sudut ini lancip apa tumpul. Makanya saya lebih suka pakai cos. Saya sarankan kalian kalau bisa pakai cos, pakai rumus cos. Nah, cos yang kedua, cos 90 min alt sama dengan cos 90 min theta, cos 90 min delta tambah sin cos min HA. Kita susun ulang. Atau pertama kita sederhanain dulu ya, cos 90 min jadi sin alt, sin theta, sin delta, tambah cos theta, cos delta, cos min HA. Ya, cos min HA sama dengan, ini tinggal dipindah aja terus dibagi ya. Sin altitude min sin delta, sin theta bagi cos delta, cos theta. Ya, karena tadi ini kita dapat dari sextan, ini juga sextan. Delta ini dapat dari perhitungan tadi yang pertama ya. Jadi ini dua langkah. Pertama nyari deltanya dulu, deklinasi. Setelah itu bisa kita cari HA bintangnya. Gitu. Nah, mudah-mudahan transformasi koordinat ini nggak ada masalah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.